Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rabbul ladzi yunzilul matar barakatan li'ibadihi. Wassalatu wassalamu ala an-nabiyil mukhtar wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum wal mahdi khalifatihi. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang masih memberikan nikmat-Nya kepada kita pada hari ini. Dan tak lupa pula salawat kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ini pertama kali saya di sini ya, udah tauhid. Ibu-ibu, uni-uni, abang-abang semuanya udah tauhid. Semoga tauhid tertanam di kalbunya. Tadi diawali dengan simbol-simbol kata-kata syafaat Rasulullah, kemudian dibuka dengan shalawat ahadiyah. Itu semacam simbol-simbol siapa orangnya. Bahkan ungkapan penutup dalam sebuah kajian pun terkadang menjadi simbol. Bahkan menjadi simbol ormas. Ungkapan apa yang digunakan terkadang itu menjadi simbol. Akan tetapi untuk menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, kita harus tanggalkan segala simbol. Karena simbol-simbol lah yang akan menghalangi kita menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah qalbun salim. Apakah qalbu kita adalah qalbun yang salim atau qalbu yang tergores dan terfokus oleh atribut-atribut, pernak-pernik, tapi lupa pada isinya. Alhamdulillah ini kajian Sabtu siang ya, atau zuhur. Sebulannya berapa kali udah? Rencana 1 kali sebulan. Sekali dalam 1 bulan, insyaallah. Mengapa kita butuh kajian? Karena kita sering lupa bahwa dalam tubuh kita itu ada aspek rohani. Kita sering melupakan ada aspek rohani dalam tubuh kita. Kita sibuk mengenyangkan intelektual kita, sibuk mengenyangkan lambung kita, sibuk mengenyangkan titel kita, kenaikan pangkat kita. Namun rohani pun semestinya harus dinaikkan juga pangkatnya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan naikkan pangkat seseorang yang diberikan ilmu pengetahuan. Ilmu itu ada yang semata-mata Allah berikan cuma-cuma tanpa ada upaya dari seorang hamba, tapi ada ilmu yang mayoritas kita mujahadahkan untuk memperolehnya. Nah, itulah mayoritas ilmu pengetahuan. Buka kajian atau dalam sekolah-sekolah formal, mulai dari SD, SMP, SMA sampai bangku perkuliahan, dan tidak henti kita menuntut ilmu. Mengapa kita tidak boleh berhenti menuntut ilmu? Kalau kita berhenti menuntut ilmu, berarti kita sedang menghentikan sifat Allah kepada kita, menghentikan pancaran sifat Allah yang bernama al-ilmu kepada kita. Allah itu kalau di istilah kampus itu transenden ya. Zatnya tak terbatas, sifatnya tak terbatas, namanya pun pada hakikatnya enggak terbatas.
nama yang disebutkan di dalam hadis, dalam Al-Quran yang jumlahnya 99 itu sebenarnya bukanlah pembatasan nama Allah. Bukan pembatasan nama Allah. Sifat-sifat Allah yang kita kenal di pesantren, yang sering kita dengar istilahnya sifat 20, itu pun sejatinya bukan membatasi sifat Allah. Sifat Allah tak terbatas jumlahnya, bahkan satu sifat Allah pun tak ada ujungnya. Karena salah satu sifat Allah itu adalah al-ilmu, mengetahui. Maka ketika kita berhenti menuntut ilmu, berarti kita sedang menghentikan, memblok pancaran-pancaran ilmu Allah Subhanahu wa taala pada diri kita. Kapan kita bisa merasakan penyesalannya? Mengapa saya dulu nggak menuntut ilmu, nggak nama-nama ilmu? Yaitu ketika saat-saat kematian mau datang, bahkan di saat kita sudah pindah dimensi ke barzakh, saat itulah mulai penyesalan-penyesalan itu. Alhamdulillah kalau kita selama hidup di dunia masih diberikan kesempatan umur, muncul rasa hasrat menambah ilmu pengetahuan. Tidak hanya menambah ilmu, kita bisa mereview ilmu yang sudah ada. Nah, yang dulu pernah dititipkan Allah, dimurajaah lagi, direview lagi, diulang-ulang lagi. Karena saya yakin, dimanapun kita pernah sekolah, pasti kita sedikit banyaknya pernah kecantol dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang kita dengar di luar, entahkah di masjid, entahkah kita dalam perjalanan, kedengaran suara dari masjid tentang ilmu pengetahuan, kita serap. Di bawah alam sadar kita menyerap itu. Nah, kita sadarnya ketika ada momen-momen tertentu yang berkaitan, yang mirip temanya dengan pengalaman kita mendengar sesuatu, maka kita ingat, saya kayaknya dulu pernah mendengar deh. Nah, berarti ada kan yang tersimpan dalam memori kita. Ilmu kalau dilandasi ridha kepada Allah, maka insya Allah dia akan kekal. Wa ma lillahi baqiya. Semua yang dilakukan karena Allah Ta'ala, maka dia akan kekal. Apapun ilmu yang kita peroleh, bahkan dengan ilmu itu kita memperoleh karir, kalau karir itu kita hadiahkan ridha kepada Allah, maka insya Allah keberkahannya terus mengalir kepada kita. Betapa meruginya kita, tinggi pangkat yang kita sandang, tapi sedikit pun gak pernah kita tekadkan ini lillahi ta'ala, ini karena Allah Ta'ala. Sayang sekali. Berbicara lillahi ta'ala tidak mesti berbicara karir berupa agama, enggak. Apapun karir kita, selama itu halal lillahi ta'ala, bahkan itu bisa mengalahkan orang yang tinggi ilmu agama tapi bukan lillahi ta'ala. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmu yang berbagai macam bentuknya, variasinya yang kita lihat, entah kita melakukan di pagar-pagar nih ilmu pengetahuan, ilmu agama, ini ilmu umum. Di hadapan Allah itu ilmu itu sama. Yang nggak sama itu musihir itu aja, musantet. Kalau bukan karena ilmu umum yang kita istilahkan dengan ilmu umum yang sering dikatakan non agama, semestinya itu sebetulnya itu bagian agama juga. Kalau bukan karena ilmu umum itu, maka orang-orang yang konsen di agama pun akan pincang. Nah, jadi butuh keseimbangan kita berada di dunia ini. Nah, itu semua ilmu yang Allah berikan, itu wajib kita syukuri. Dan itu merupakan nikmat dari Allah yang tidak mampu kita hitung. Sehingga apa utang kita kepada Allah, kita syukuri. Nah, kebetulan siang ini kita membawa kitab Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi kitab ini kumpulan hikmah-hikmahnya Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Hikmah-hikmah ini beliau bukan tulis karena pengalaman hidup, bukan, tapi pengalaman spiritual. Dalam ibadah muncul bisikan-bisikan rohani, ilham-ilham dari Allah Subhanahu wa taala, beliau tuliskan dalam bentuk hikmah. Muncullah namanya
Al-Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Baik, sebelum kita membaca kitab Al-Hikam ini, kita hadiahkan Al-Fatihah kepada Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Semoga keilmuan beliau terpancar juga kepada kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Surah Al-Baqarah. Bisanadina al-muttasil ila Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Imam Ibnu Athaillah menuturkan, man lam yashkurin ni'mah faqad ta'arrada li zawaliha wa man syakaraha faqad qayyadaha bi'iqaliha. Siapapun yang mensyukuri nikmat-nikmat Allah, siapapun yang tidak menyukuri nikmat-nikmat Allah, yang tidak berterima kasih kepada Allah, faqad ta'arrada li zawadiha, berarti dia sudah siap menerima kehilangan keberkahan nikmat itu. Wa man syakaraha, siapa yang mampu berterima kasih, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, faqad qayyadaha bi'iqaliha, berarti dia berupaya untuk mengikat nikmat itu sehingga terikatlah pada dirinya. Nah, kita selama ini sebelum pandemi Covid kita diberikan nikmat kebebasan. Nikmat kebebasan. Saking bebasnya kadang kita lupa menata selera, menata pergaulan. Saking bebasnya kita lupa dengan istirahat. Satu kali Allah berikan ini Covid, entah sekarang baru lagi namanya Omicron. Kewajiban kita menghadapi ujian dari Allah apa? Kewajiban kita menghadapi nikmat dari Allah, ujian dari Allah adalah ridha. Kalau kita tidak ridha, berarti kita membebani diri kita dengan beban-beban. Kita gelisah, kita menggerutu, kita menolak, mempertanyakan perbuatan Allah, itu beban bagi diri kita. Coba kalau kita tenang, nyaman, ya Allah, aku ridho dengan keputusanmu, dan aku yakin bahwa di balik keputusanmu ini ada hikmah yang dapat aku petik, ya Allah. Di saat itu seorang bisa ridho, insya Allah. Jadi jangan pernah kita menganggap apapun yang Allah tetapkan, Allah musibahkan kepada kita, kita nilai itu buruk. Meskipun itu ada campur tangan manusia, tapi kalau bukan karena izin Allah kan nggak jadi juga, nggak akan jadi. Mengapa Allah izinkan? Di situ Allah sedang memfilter hamba-hambanya. Siapa sih di antara hambanya yang kufur? Siapa sih di antara hambanya yang protes kepada qada Allah? Dan siapa di antara hambanya yang bersyukur? Dan siapa di antaranya hamba yang ridha atas keputusan Allah Subhanahu wa taala? Bukankah selama ini kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Sekarang Allah berikan ini sudah sejak 2019 ya, Maret 2019 pemerintah memutuskan ya Indonesia sudah mulai kena darurat Covid ya. Nah, kalau boleh kita mengukur yang simpel aja, yang dulu harus kita hadir ke kantor, tatonya sekarang sejak Covid kita malah di rumah. Satu sisi kita bisa dekat dengan keluarga, seorang ayah bisa dekat dengan keluarga. Saya juga begitu, abang. Udah, saya dia diamanahin di salah satu lembaga zakat nasional buat konsultan fikih. Itu kan harus masuk.
karena ada keputusan WFH. WFH kerja tetap harus dijalani, tapi alhamdulillah dekat dengan keluarga. Pasti ada hikmahnya. Kerjanya sama, tapi terkadang kalau kita masuk kantor itu kita merasa diawasi ya. Jaga-jaga image depan teman, jaga image di atas di depan pimpinan. Nah, sekarang kalau di rumah malah kadang ada anak di rumah, ada pasangan di rumah, kadang kerja ditemenin gitu. Nah, itu salah satu nikmatnya. Nah, yang penting ketika Allah memberikan kita ujian adalah kita harus ridho. Nah, nikmat yang selama ini kita peroleh, kalau kita tidak mensyukurinya, maka berarti kita sedang menantang atau sedang bersiap-siap akan hilangnya keberkahan nikmat itu. Siapa yang mampu bersyukur, maka berarti dia telah mengikat nikmat itu kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa in kafartum in 'adzabi lasyadid." Kalau kalian mau berterima kasih, la azidannakum, aku tambahkan. Selama ini kita memahami kalau kita bersyukur demi ditambahnya reward dari Allah. Bersyukurnya karena reward, bersyukurnya karena apa yang ditambah. Apakah nggak pengen kita naikin spiritual kita? Bersyukurnya karena Allah layak disyukuri. Kalau kita bersyukur ternyata Allah nggak ngasih reward, gimana? Apakah mau besoknya kita mau bersyukur? Aneh udah capek-capek terima kasih kepada Engkau ya Allah. Engkau bilang mau ditambahin, ternyata nggak ditambahin. Percuma dong saya terima kasih sama Engkau ya Allah. Saat itu juga itu Allah udah tandain orangnya, orang yang kufur nikmat. Apakah selama ini kita masih memandang nikmat itu harus bersifat empiris materi? Sering kita tidak menyadari nafas, darah mengalir itu bagian dari nikmat. Kita masih diizinkan oleh Allah sujud, itu bagian dari nikmat. Allah masih izinkan kita beraktivitas, masuk kantor, itu bagian dari nikmat. Dan sebesar-besar nikmat adalah ketika kita mampu bersyukur. Siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah tambahkan. Dan seseorang yang kenal Allah, dia diberikan kesempatan bersyukur itu jauh lebih nikmat dari meminta reward dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena tantangan tak bersyukur itu adalah kufur. Tantangan, ini kata musibah itu nggak selalu berkonotasi negatif. Musibah itu dalam arti katanya itu sesuatu. Ini past perfect, ini past tense, ini present, ini noun. Kata kerja tapi kata benda. Maknanya kerja tapi kata benda. Kemudian ada kata pelaku, musibah, musib. Musibah. Ini telah menimpa, tepat. Sedang menimpa. Ini timpaan. Ini yang menimpa. Ada lagi musab, yang ditimpa. Musab, yang ditimpa. Kita kalau memanah atau udah tauhid ikut perbakin nggak? Belum. Belum. Di bawah ada aparat tadi lihat? Iya. Ada. Kita kalau latihan tembak, mana ketapel, kita disebut aku melempar, aku menembak. Asabtu atau usibu, aku melempar, menembak ke arah sasaran. Kalau kita tepat, kita disebut musibun, musib. Sasarannya disebut musab. Nih sasaran ini. Nah, ini musab. Nah, musibah itu dari kata ini juga, musibah. Bedanya ditambah tak marbutoh di belakang ini. Penambahan tak marbutoh dalam bahasa Arab itu terkadang bermakna mengubah
status laki-laki menjadi perempuan. Contoh, saya jalisun, ana jalisun, saya duduk. Ibu jalisatun, jalisah, sedang duduk. He is sitting, she is sitting. Sitting, udah sitting. Penambahan kata ini yang pertama mengubah kalimat, merubah gender laki-laki. Pemaknaan kedua, penambahan yang kedua bermakna lebih menguatkan penimpaan ini. Ini menimpa, biasa aja. Penegasan. Ini musib bisa jadi sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini, bisa jadi di sini. Tapi kalau ditambah musibah, tepat. Ketika Allah memberikan kita ujian, berarti Allah memandang kita tepat untuk diuji. Allah nggak salah menguji kita. Berarti kita hamba yang dipilih Allah untuk diuji. Dulu masuk di kantor ini, masuk di tes gak udah? Nah, kantor ini. Udah ini, kalau itu udah ini. Di tes. Udah mengajuin di mana aja? Kita mengajuin surat lamaran. Artinya kita ingin diuji kan? Kan kita tahu ada ujiannya. Wawancara, ya, interview. Itu isinya ujian. Itu isinya musibah. Interview itu musibah. Malah kita cari-cari musibah. Nah, ketika kita udah ajukan, kita udah merasa syarat-syarat berkas-berkasnya udah ada, tahu-taunya dipanggil nggak ada, kita nggak dapat panggilan. Berarti kita hanya cuma sampai di titik ini, kita belum tepat di tengah, belum layak dipanggil. Allah menguji kita karena kita layak diuji. Itu pilihan Allah. Berarti Allah sedang ingin mengangkat derajat kita. Kalau kita terbesit sejenak saja, menggerutu, ingkar kepada Allah, protes kepada Allah, Allah keluarkan titik ini keluar. Jauh keluar. Meleset panahnya, panah patah. Kira-kira kita melihat sampah di jalan, kita perlu ngetes nggak itu sampah apa enggak? Lihat kresek di pinggir jalan, plastik kotor, botol kotor, atau kotoran-kotoran, dan itu kita sudah lihat itu sampah. Apakah masih perlu kita tes itu sampah? Nggak perlu kan? Udah tahu sampah ya udah. Kalau Allah memandang kita itu emas, maka kita harus siap dibakar, diuji untuk membuktikan apakah itu emas atau loyang atau kuningan. Maka bersyukur semestinya kita diberikan ujian semacam ujian pandemi ini. Pasti ada hikmahnya. Kalau kita mau jujur, coba deh merenung. Iya sih ada hikmahnya. Bener ada hikmahnya. Walaupun nafsiyah, ego kita mengatakan mudaratnya lebih besar. Bener. Coba tanya ke dalam diri, dalam-dalam, pasti ada hikmahnya. Selama kita mengenal siapa yang memberikan musibah, siapa yang menunjuk kita untuk layak diuji, kita bakal ridho kepada sang pemberi itu. Jadi konotasi musibah itu tidak selalu negatif. Jadi di dalam Al-Quran itu ada ungkapan wa ma asabaka min syai'in. Syai'in itu bermakna dua, bisa baik, bisa yang menurut kita itu buruk. Tapi kita ketika dikembalikan kepada perbuatan Allah, semua itu baik. Persepsi kita yang memandang itu buruk. Nah, jadi nggak usah kita mengeluh ketika Allah menguji. Nah, kalau kita sudah mengajukan surat lamaran, tentunya kita nggak dipanggil, pasti gelisah. Gelisah nggak diuji. Gelisah nggak kena musibah. Mengapa kita gelisah kenapa karena nggak dipanggil? Kenapa kita gelisah ketika nggak dipanggil? Kenapa kita gelisah nomor ujian kita nggak keluar di kelas? Kenapa kita gelisah nomor tes kita nggak muncul di kampus? Padahal kita tahu nomor itu buat diuji, buat dikasih musibah. Berarti kita gelisah ketika nggak dikasih musibah.
Sementara faktanya di lapangan kita gelisah ketika diberikan musibah. Pada sisi lain kita gelisah nggak diberikan musibah. Nah, artinya dalam kehidupan kita itu merasa musibah itu adalah buruk bagi kita ketika ketika tidak ada hajat kita. Kita memandang musibah itu baik, ujian baik ketika kita punya urusan, kita punya kebutuhan, ada maunya. Sekarang Allah ada maunya. Kita dahulukan mana maunya? Kita apa maunya Allah? Kita dahulukan maunya Allah. Maunya Allah itu pasti jauh lebih baik di luar jangkauan nalar kita. Banyak di antara kita yang baru sadar, oh ternyata ini ya maksudnya dulu. Oh ternyata setelah bertahun, oh ini ternyata hikmahnya mengapa saya dulu seperti ini. Kita sering telat sadar. Mengapa telat sadar? Karena nafsia, ego kita itu selalu menghantam seakan-akan dia nggak boleh kita itu bisa kenalan dengan ruh kita sendiri. Syaitan itu kalau bisa kita nggak kenalan dengan rohani kita, sehingga kita memandang buruk apa yang Allah kasih. Sementara rohani kita selalu ingin memperkenalkan dirinya kepada kita supaya kehidupan kita tertata, supaya kita bisa mengenal baik dan buruknya apa yang kita hadapi. Nah, itulah pentingnya kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Athaillah mengatakan, "Khaf min wujudi ihsanihi ilaika wa dawami isa'atika ma'hu an yakuna dzalika istidrajan lak." Semestinya engkau khawatir, wahai anak Adam. Semestinya engkau khawatir ketika Allah terus memberi kita. Terus Allah memberikan hadiah kepada kita, memberikan anugerahnya kepada kita. Allah melakukan ihsannya kepada kita. Semestinya kita khawatir. Wa dawami isa'atika ma'ahu. Pada satu sisi kita selalu bersu'ul adab, berburuk adab kepada Allah. Khawatir semestinya kita ketika semakin diberi nikmat itu harus ada rasa was-was, harus ada rasa khawatir. Ini benar-benar nikmat gak ya Allah? Atau ternyata ini jebakan ya Allah? Istidraj. Ayyakuna dzalika istidrajan laka. Allah berfirman surah Al-A'raf, "Walladzina kadzdzabu biayatina sanastajrijuhum min haitsu la ya'lamun." Orang-orang mendustai nikmat kami, orang mendustai ayat-ayat kami, akan kami limpahkan terus nikmat-nikmatnya, tapi itu merupakan jebakan kepada mereka tanpa mereka ketahui. Jadi kalau kita diberikan hadiah nih, diberikan hadiah oleh teman, sahabat, keluarga, diberikan oleh atasan hadiah, kita dikasih terus. Semestinya ada rasa wanti-wanti dalam diri kita, semestinya apa yang mesti saya kasih. Jangan larut dalam pemberian. Kalau larut dalam pemberian, maka kita lupa apa hak orang yang ada di pundak kita. Nah, kita diberi terus, tapi kita su'ul adab kepada Allah. Kita diberi terus, kita lupa sujud kepada Allah. Kita diberikan nafas, kita lupa menjadikan nafas itu sebagai media zikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dalam tubuh kita ini berzikir. Semua sel-sel dalam tubuh kita ini berzikir. Apa dalilnya? Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Semua apapun yang ada di bumi dan langit. Ma, yusabbihu lillahi ma. Ma itu segala sesuatu. Everything. Gak ada kecualinya. Bertasbih kepada Allah. Termasuk sesuatu itu adalah fisik kita. Termasuk di dalam sesuatu itu darah kita, nafas kita, sel-sel dalam tubuh kita, bulu-bulu kita, kulit kita, kuku kita, semuanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun karena kalbu kita budek ya, nggak peka gitu, nggak peka. Pernah nggak kita merasa takut gitu, kaget lalu bulu roma kita berdiri? Itu menandakan itu benda, bulu itu hidup. Dia memiliki rasa meskipun itu adalah respon.
Tapi respon itu menjangkau kulit kan, menjangkau rambut, bulu. Pernah nggak kita nangis keluar air mata? Air mata berarti air mata itu hidup. Kuku kita tumbuh terus. Hidupnya alis mata dengan cara dia bertahan sepanjang ini. Hidupnya kuku dia bertambah panjang. Hidupnya rambut dia bertambah panjang. Hidupnya bulu mata dengan cara dia berhenti, patuh kepada Allah, stop, berhenti dengan sepanjang itu. Bayangin aja kalau kayak rambut. Pengen udah tahu gitu. Alisnya nunggu. Permisi. Peresmian. Wah. Oh. Akhirnya alis jadi bahan ngepel gitu. Jadi semestinya khawatir ketika kita terus diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah adab kita kepada Allah. Imam bin Athaillah kembali mengatakan, "Min jahlil muridi an yusi al-adaba fatu'akhkharu al-'uqubatu anhu." Di antara bodohnya kita, tanda-tanda bodohnya kita adalah su'ul adab, buruk adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akibatnya apa? Fatu'akhkharu al-'uqubatu anhu. Iqab, hukuman dari Allah diundur dari mereka. Akhirnya terserah lu deh, terserah lu, nikmatin semua, ntar lihat di ujungnya. Hati-hati. Wa yaqula law kana hadha su'a adabin laqata' al-imdad. Nah, ini pedenya kita. Kalau memang ini azab, kalau memang ini buruk akhlak kepada Allah, tentunya Allah nggak memberi dong. Tentunya Allah hentikan dong nikmat ini. Toh aku masih diberikan harta kok, aku masih diberikan kesehatan kok. Berarti Allah sayang dong pada saya. Nah, disitulah tertipunya kita. Nikmat Allah sering kita pahami ketika Allah memberi, tapi sering kita lupa nikmat Allah itu terkadang ketika Allah menahan pemberian itu kepada kita. Dan ternyata hakikat pemberian itu ketika tidak diberikan. Rubbama an-ni'matu fil man'i. Al-man'u ni'matun. Nah, terkadang ada ungkapan seperti itu. Nikmat pencegahan dari Allah itu terkadang adalah nikmat. Nikmat bagi seorang anak ketika orang tuanya tidak mau memberikan sepeda motor, umurnya masih di bawah umur. Anak memahami itu al-man'u, pencegahan. Dia tidak tahu bahwa itu adalah nikmat. Yang memahami itu adalah nikmat adalah orang tua. Mengapa orang tua memahami itu nikmat? Karena di situ ada keselamatan dia, dan orang tua memiliki pengalaman, ada ilmu. Ada pengalaman ilmu yang Allah berikan kepada orang tua sehingga seanak ditahan untuk diberikan sepeda motor, kendaraan ketika umurnya belum cukup. Jadi pencegahan itu ternyata nikmat. Dan nikmat tidak hanya persoalan pemberian. Dan pemberian pun tidak selamanya nikmat. Terkadang itu adalah prank. Terkadang itu istidraj. Ya. Hati-hati kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bentuk istidraj yang lainnya adalah ketika Allah memberikan kesempatan kita beribadah sebanyak-banyaknya, zikir sebanyak-banyaknya, tapi kita tidak sadar bahwa yang memampukan kita untuk beribadah itu Allah. Kita lupa sujud kita karena haulnya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kita lupa berzikir itu karena haulnya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Kalau bukan begitu, tentunya nggak ada doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku ala dzikrika, untuk mengingatmu ya Allah. Untuk zikir pun kita butuh bantuan Allah. Sadar maupun tidak sadar, kita berzikir dulu setelah sholat itu karena izin Allah. Banyak kok orang habis sholat langsung berdiri, langsung minggat, padahal nggak ada tugas.
berarti orang itu sedang terhalang dari ingat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika. Bantu aku untuk zikir kepada Engkau ya Allah, dan bantu aku untuk bersyukur kepada Engkau ya Allah. Dan ternyata bersyukur pun bukan dari diri kita juga. Kita mohonkan kepada Allah, ya Allah berikan aku kemampuan untuk berzikir kepada Engkau ya Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Dan bantu aku untuk ibadah yang layak, ibadah yang bagus, ubudiyah yang layak kepada Engkau ya Allah ya Arhamar Rahimin. Gitu dalam doa kita. Gak ada upaya kita dalam beribadah itu. Nah, ketika kita merasa dengan ibadah kita sudah merasa layak diberikan reward oleh Allah, dengan kemaksiatan kita langsung putus asa dari Allah Subhanahu wa taala. Dua hal ini adalah jebakan bagi kita. Jadi nikmat bukan hanya persoalan kita diberikan materi, diberikan kesempatan hidup, tapi nikmat itu kalau kita beribadah sadar bahwa yang memerintahkan, yang mendorong kita, yang memampukan kita untuk ibadah itu adalah Allah. Nah, itulah nikmat yang tak terhitung. Nah, kepekaan yang kita tuntut dalam dirinya. Pekalah bahwa kita itu sedang digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi orang tadi mengatakan seorang murid kita itu dianggap bodoh. Ketika kita merasa nikmat terus diberikan oleh Allah dan nikmat itu enggak putus-putus, dan kita merasa itu Allah sayang kepada kita. Padahal pada saat sama kita sedang berburuk adab pada Allah, su'ul adab kepada Allah. Faqad yaqta'ul madada anhu min haitsu la yash'ur. Pemberian itu terkadang sudah terputus dari dia tanpa dia ketahui. Pemberian tidak hanya persoalan materi, tapi berkah, kenyamanan, menikmati itu bagian dari nikmat. Ada nggak orang pasien psikolog, gangguan jiwa, tapi dia itu orang yang memiliki harta melimpah? Banyak. Jadi ketenangan batin itu tidak bergantung kepada harta. Sebagaimana orang yang memiliki kekurangan harta pun bukan berarti kekurangan harta itu membuat dia tenang batin. Sama aja. Orang banyak harta, orang yang sedikit harta, dan di tengah-tengah itu ada ketenangan batin. Ketenangan batin itu nggak ada hubungannya dengan sedikit harta, dan banyak harta nggak ada hubungannya. Ketenangan batin syai'un akhar. Banyak dan sedikitnya harta itu syai'un akhar, sesuatu yang lain, nggak ada hubungannya. Karena itu murni mauhibah dari Allah. Sejauh mana seseorang menyadari adanya Allah sang pemberi, sejauh mana seseorang memahami Allah memberikan kekayaan, sejauh mana seseorang memahami bahwa ketika Allah berikan dia kecukupan yang sangat minim sekali, namun dia bersyukur, nah sejauh itu pula lah dia akan memperoleh ketenangan hati. Sebagaimana kita banyak melihat kegelisahan bagi orang yang memiliki banyak harta, sama gitu juga kita bisa melihat orang begitu tenang dengan kehidupan yang sangat-sangat sederhana. Orang yang gelisah, yang hancur rumah tangganya dengan sebab keterbatasan harta pun sama bisa terjadi juga bagi orang yang memiliki banyak harta ataupun sedikit harta. Artinya kebahagiaan itu sejatinya tidak ada hubungan dengan materi. Kapan materi bisa mempengaruhi kepada batin seorang? Ketika seorang bisa menyikapi materi. Jadi antara materi dengan sikap terhadap materi itu beda. Dunia dan sikap kita terhadap dunia itu beda. Milih kaya, milih miskin, itu lagi-lagi tidak ada hubungannya dengan ketenangan batin, nggak ada. Yang dilarang dalam persoalan dunia adalah ketika kita larut dengan dunia, ketika kita mengikat dunia itu di hati kita. Nah, itu yang dilarang. Agama nggak pernah melarang kita melebihkan harta, memperbanyak harta, nggak pernah. Toh sahabat-sahabat Nabi itu banyak orang-orang kaya. Utsman bin Affan, franchise, waralaba, punya saham, dan ternyata sampai sekarang kabarnya sahamnya masih ada, Utsman bin Affan. Dan ulama-ulama tasawuf pun banyak yang kaya.
Imam Abul Hasan Asy-Syadzili yang kita kenal sebagai pemimpin Thariqah Syadziliyah itu konglomerat mursyid Thariqah. Imam Abu Hamid Al-Ghazali itu rektor. Dan ulama-ulama, dan kebiasaan orang Arab nih, kalau ngasih nama itu di belakangnya kadang-kadang dikasih nama cantolan karirnya. Jadi ulama yang punya produksi roti Mayora tuh, itu di belakang namanya pasti dikasih misalnya seperti Al-Khabbaz, Imam Al-Khabbaz, seorang imam namanya Fulan bin Fulan Al-Khabbaz, pengusaha kue. Imam Fulan bin Fulan Al-Khayyat, tekstil, punya usaha tailor, produksi pakaian. Imam Fulan bin Fulan Al-Haddad, tukang besi, ahli besi. Dari nama-nama itu kita bisa memahami bahwa para ulama itu memiliki karir. Jadi ulama itu nggak boleh minta-minta, nggak boleh. Adab terhadap diri itu nggak boleh seperti itu. Minimal dia punya usaha lah, usaha dagang kecil-kecilan kayak gitu, atau dia pegawai, atau dia dosen. Kalau bisa ulama seperti itu. Kecuali kalau memang khidmahnya sudah fokus di suatu kondisi, di suatu hal yang tidak memungkinkan dia untuk berusaha seperti orang lainnya. Mungkin itu pula lah makomnya yang Allah kasih. Nah, di dalam Al-Hikam ini pernah disebutkan tentang ada orang yang diberikan kesempatan oleh Allah untuk asbab. Asbab itu berupaya, berusaha. Ada orang yang Allah izinkan hanya untuk tajrid. Tajrid itu fokus ke akhirat aja. Jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan iradatuka tajrid ma'iqamatillah iyyaka fil asbab minasyahwah khafiyah. Seseorang yang ingin bersunyi dari dunia, dia ingin bersunyi dari dunia, padahal Allah memposisikan dia untuk bergaul dalam sebuah karir, bergaul untuk mengambil ikhtiar. Dia berhasrat untuk menyendiri dari itu semua. Terpujikah itu? Ternyata tidak. Minasyahwah khafiyah. Itu syahwat yang menyelinap di balik kalbunya. Sebaliknya, ketika kita memaksa diri untuk memilih ikhtiar, asbab, padahal Allah memutuskan dia untuk bersunyi, maka sejatinya orang itu inhitatun anil himmatil aliyah, jatuh dari himmah yang tinggi. Nah, kita harus peka nih, apapun yang Allah berikan, ikhtiar kita husnuzanlah kepada Allah, karena Allah sedang memutuskan itu untuk kita. Tinggal kita bagaimana memoles karir kita itu dengan polesan lillahi ta'ala. Jangan sampai gara-gara ngaji tasawuf kita tinggalkan kerja. Salah. Siapa yang nyontohin seperti itu? Nggak ada. Rasulullah sebelum beliau dibi'atsah, ya, dibi'atsah ketika umur, ya, pertama kali wahyu turun beliau umur 40 tahun, ya, 40 tahun. Sebelum itu beliau pengusaha, pedagang, mengembala kambing yang sangat banyak sekali, bahkan dimodali oleh Sayyidah Khadijah pada saat mudanya. Padahal bisa saja Rasulullah berdoa kepada Allah untuk dikasih langsung, tapi toh Rasulullah tetap berupaya berikhtiar. Mengapa? Karena Tuhan kita ketika kita berikhtiar, Allah juga. Sebagaimana ketika kita tidak dalam kondisi berikhtiar, Tuhan kita Allah juga.
Tuhan kita dalam berusaha, Tuhan kita dalam tidak berusaha, Allah juga sama. Hanya gara-gara ngaji seperti ini, ngaji rohani, ngaji batin, kita tinggalkan aktivitas itu, salah fatal. Berarti kita sedang lari dari keputusan Allah. Allah tetapkan kita dalam posisi itu. Berarti ada hikmahnya. Kita disuruh oleh Allah untuk memberikan peran di posisi itu. Sadar ataupun tidak disadari, langsung maupun tidak langsung, pasti rekan-rekan kita mengalami atau memperoleh manfaat dari kita. Terbantu mereka. Dan kita pun pasti terbantu oleh rekan-rekan kita. Jadi, apa kesimpulan kajian siang ini? Musibah yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala murni untuk ujian kepada kita. Dan musibah itu jangan dipahami dan jangan dikonotasikan negatif. Musibah yang kita terima berarti Allah memandang kita layak diuji. Kita layak mengemban ujian tersebut. La yukallifullahu nafsan illa wusaha. Allah tidak akan membebani kita, tidak akan menguji kita di luar kapasitas kita. Kalau Allah pilih kita diuji, maka Allah tahu bahwa kita mampu menghadapi itu. Siapa yang menutupi kita bahwa ternyata kita mampu? Itu nafsiyah tadi, nafsu tadi. Kita udah seuzon aja. Kita udah putus asa. Padahal kalau kita mau semangat, saya yakin saya bisa. Saya yakin saya bisa. Nah, kalau kita sudah yakin, berarti kita sedang membangun hormon-hormon positif dalam diri kita. Terus memperbanyak itu. Akhirnya muncul spirit. Nah, kalau kita memandang musibah itu ya buruk, ya, sampai menuduh Allah Subhanahu wa taala, ya sudah, wassalam. Nggak ada hikmahnya dapat kita petik dari itu semua. Jadi gitu ya, musibah itu karena kita memang pantas kita berada di titik ini nih. Kita tepat. Jadi Allah itu nggak acak-acak, enggak. Allah memilih kita untuk diuji. Nah, nggak acak-acak. Siapa yang masukkan lamaran, berarti dia layak diuji. Oh, berkas-berkasnya lengkap. Oke, dia punya akal nih, kata Allah. Dia punya kolbu, dia punya ruh. Dia punya segala macam atribut-atribut dalam dirinya. Allah melihat itu layak diuji, syaratnya cukup, berkas-berkasnya cukup, layak diinterview, layak dipanggil untuk diuji. Nah, jangan berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tergantung nanti bagaimana kita menjawab interview itu, bagaimana cerdasnya kita menjawab interview itu. Kalau kita bertele-tele ya udah, meskipun berkas lengkap, tapi kita di interview tele-tele ya udah, lewat ke laut. Engkau keluar pagar. Nah gitu. Paling itu aja sementara. Udah tauhid sang penyatu. Ada pertanyaan. Mungkin teman-teman ada dari ibu-ibu ada pertanyaan. Nanti ada yang mau ditanyain, silakan. Silakan ditanyakan. itu ya. Udah jam berapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, nama saya Yosi. Dulu temennya ini dari kelas tapi kita semua dari 1288. Insya Allah harapan saya ke depannya pengajian ini, taklim ini bisa terus berlanjut dan akan semakin banyak yang ikut dalam kajian-kajian selanjutnya. Sehubungan dengan tema ini, saya mau menanyakan bagaimana sih kira-kira pendapat Pak Ustadz, pandangan kita di mata Allah apabila khususnya misalkan saya dikasih musibah. Tadi kan Pak Ustadz bilang bahwa musibah itu dianggap hendaknya dianggap jangan sesuatu yang negatif, dan itu berarti kita sudah dipilih oleh Allah untuk dinaikkan derajatnya pada akhirnya kalau kita berhasil lulus. Cuma namanya manusia, kita kan kadang ada rasa gelisah, sedih gitu ya. Apalagi kalau masalahnya ulang-ulang itu lagi gitu. Terus kira-kira
pandangan Allah tuh gimana sih kepada hambanya yang berusaha untuk bersabar dengan musibah itu, tetapi namanya manusia itu kita kan ya ada kalanya merasakan hal-hal yang seperti itu gitu Pak Ustadz, maksudnya. Dan gimana kiat-kiatnya supaya kita tuh bisa lebih pasrah, lebih ikhlas gitu menjalani musibah yang mungkin kadang-kadang berulang 1, 2 kali, 3 kali gitu dalam hidup kita. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan bagus sekali dari Uni ya? Uni Yosi. Uni Yosi. Mengapa ujian itu bisa berulang-ulang? Sama seperti cincin ini. Karena saya pakai cincin ya langsung. Ini kalau diasah, dikilatin, nanti besoknya lusuh lagi, diasah lagi, lusuh lagi, diasah lagi. Nah, manusia gelisah, memang itu pertama. Allah mengatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhamkan kepada kita, Allah beritahukan kepada kita bahwa di dalam nafsiyah kita, dalam diri kita itu ada unsur takwa, ada unsur dorongan untuk gelisah, fujur, mengingkari atau yang segala yang negatif. Nah, disitulah kekayaannya manusia dibanding makhluk lain. Malaikat, istimewanya malaikat hanya karena dia tidak diberikan nafsu oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya diberikan akal sehingga taat dengan akal itu. Ketika dia diberikan nafsu sebagaimana manusia, terjadilah sebagaimana kasus Harut dan Marut. Jadi kekayaan manusia ketika diberikan rasa jenuh, diberikan rasa-rasa putus asa, kekayaan itu adalah wadahnya adalah wadah hawa nafsu. Hawa nafsu itu sebetulnya kalau kita gali terus itu adalah kekayaan manusia. Jadi kekayaan manusia tidak hanya kolbu yang semuanya senang, enggak. Tinggian mana derajat manusia dibanding malaikat? Tinggian derajat manusia dibanding malaikat. Meskipun malaikat itu makhluk yang paling taat kepada Allah, itu wajar karena nggak ada ujiannya bagi malaikat. Kita diberikan ujian, digenjot ya, di apa ini? Digencet, ditindas gitu. Dia akan memunculkan respon untuk terus bangkit. Apakah cukup ujian itu sekali? Enggak dong. Terhadap anak kita pun nggak mungkin kita mengujinya sekali aja. Menguji kejujuran, menguji konsistennya anak nggak mungkin kita ngasih sekali. Karena pasti ada goda-godaan di luar itu. Kita akan uji terus. Uji kejujuran, uji kerajinan. Manusia pun demikian. Setelah Allah uji, alhamdulillah sukses misalnya. Sukses dengan ujian yang pertama. Apakah kita menjamin ujian yang pertama itu bisa kita bawa untuk kedepannya? Bisakah kita jadikan untuk modal mempertahankan kualitas kita sebagaimana pasca diuji itu? Enggak bisa. Karena yang namanya syaitan itu terus membisikkan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonir ar-rajim. Ar-rajim Rajim artinya apa? Aku berlindung dari godaan setan yang Aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan setan yang permanen ya? Alhamdulillah. Kita sering menerjemahkan yang terkutuk gitu ya. Dan setan yang terkutuk. Kita tengok makna bahasanya. Rojim itu berasal dari akar kata rojama. Orang dirojam. Itu maksudnya orang dirajam apa?
lempar. Rojam itu orangnya ini melempar. Rojim bermakna dua, melempar atau dilempar. Setan disebut dikutuk karena dia dilempar oleh malaikat-malaikat ketika mencoba untuk mencuri-curi info-info langit untuk dibikin info-info hoax kepada manusia. Terperdaya oleh info-info langit. Nah, rojim juga bermakna melempar. Jadi setan pun juga melempar kita. Jadi ini kolbu kita nih. Ini kolbu kita. Setan itu melemparkan panah-panahnya terus kepada kita. Dia hantam terus. Rojim. Dia hantam terus, dihantam terus. Apa yang menjadi penangkis kolbu ini? Penangkis kolbu ini ketika kita merasakan Allah Subhanahu wa taala, itulah penangkisnya lemparan-lemparan itu, perisainya. Nah, terkadang kita lupa kepada Allah. Saat kita lupa kepada Allah, kebuka sedikit masuk panah itu. Nah, saat itulah kita mulai gelisah yang kedua. Yang pertama kita pasang perisai, sukses dengan ujian lemparan. Lupa kepada Allah, sang pemberi, masuklah pada celah itu, panahnya. Mulai muncul gelisah, episode kedua. Ketika Allah tahu nih, ya Allah, sudah masuk, ada suatu lagi dalam kolbu hambaku. Kira-kira kolbu itu adalah objek tatapan Allah pada hamba. Kira-kira nih, Allah ridho nggak ketika ada sesuatu selain dirinya ada di dalam hati kita? Nggak ridho. Allah bersihkan, lagi-lagi Allah kasih musibah, dibersihin lagi. Itu karena Allah sayang kepada kita. Allah kasih musibah buat membersihkan kita juga. Cuci darah, general check up, itu bagian dari kita. Emangnya masuk apa tuh, silinder kolong medical check up tuh kan enak? Nggak enak itu, bahaya sebenarnya. Kan nuklir ya apa? Radiasinya. Tapi di balik itu kenapa kita mau dikasih radiasi gitu? Karena kita melihat di balik itu ada faedahnya. Mau kita menolak digituin, padahal kita tahu. Nah, mengapa kita sering gelisah ketika terus diuji oleh Allah? Karena kita nggak melihat, lupa apa ada di balik itu ada apa gitu. Yang kedua, yang pertama itu lupa ada apa di balik itu. Yang kedua, lupa kepada sang pemberi. Uni Yosi di masa-masa awal pernikahan dicubit sama suami. Lagi di pelaminan, marah nggak? Suwe. Oh, ini gitu ya? Lupa. Misalnya gitu, cubitan orang yang kita sayangi dengan cubitan orang yang kita tidak kenal, dicubit nih orang-orang kenal. Tiba-tiba di tengah pasar lagi jalan, di pasar mana ya? Pasar Banto. Pasar Pamer. Tiba diginiin sama orang, gitu. Marah kita, karena kita nggak kenal siapa yang cubit. Kita kenal nih sama yang cubit. Pengantin baru dicubit atau disentil, dicubit. Padahal cubitannya sama sakitnya, tapi kita seneng. Kalau kita tahu Allah yang cubit, nah, kita akan ridho di situ. Kita serahkan pengetahuannya kepada Allah. Allah pasti tahu. Nah, jadi biasanya ibu-ibu pemilik emas itu yang saya dengar ya, karena saya di lembaga zakat itu banyak orang yang curhat tentang masalah zakat emas. Di sela-sela pertanyaannya persoalan zakat emas itu, dia ngomong, saya itu tiap bulan saya bersihin loh Ustaz, saya bersihin loh, dikasih apa buat ini wajah itu, pembersih wajah yang bening itu, apa tuh namanya? Scrub ya. Entah pokoknya bening itu dibersihin. Kenapa aku dibersihin? Biar terjaga. Tadi kan rada-rada lusuh. Nah, aku
kusam gitu. Dia usap-usap terus gitu, supaya bening. Berarti besok diulang lagi ya Bu? Iya. Kenapa? Ya karena ada debu-debu lemari gitu. Sama kita seperti itu. Karena kita nggak lihat apa di balik itu aja, maka kita sering gelisah. Jadi ujian itu ya harus diulang. Mungkin ujian yang pertama saat kita masih SD, mau kita cuma SD doang. Kita yang punya semangat belajar ya kita pengen lanjut dong SMP. Ada lagi nanti ujian mau lulus SMP. Malah kita berharap akal diuji supaya kita lulus. Mau kita sampai SMP doang. Kalau kita punya semangat belajar, kita bakal lanjut sampai SMA. Berulang-ulang kan ujian TK, TK nggak ada ujiannya. Ujian hafalan doang kalau TK sekarang. Ujian SD, ujian SMP, ujian SMA, kuliah pun ternyata gitu. Belum lagi nanti tesis disertasi. Tesis disertasi aja sekarang ujiannya bisa 4 udah. Ujian proposal, ujian work in progress 1, work in progress 2, ujian pendahuluan tertutup, ujian promosi 5. Satu aja kita nggak masuk nama ada ujian, nama kita keluar pasti besoknya kampus didatengin. Satu sisi kita pengen diuji, tapi terhadap Allah kita menghindari ujian. Padahal ujian dari Allah lah yang jauh lebih murni hasilnya. Nah, tergantung sejauh mana kita kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Obatnya cuma satu nih, perbanyak zikir itu aja. Perbanyak zikir maka kita semakin kenal. Kalau kita sudah kenal makin cinta. Kalau udah cinta bahkan tanpa menyebut pun itulah bagian dari zikir kita. Saya sadar bahwa zikir dengan ucapan-ucapan itu memang letih, capek. Allah subhanallah karena butuh waktu duduk. Tapi kalau sudah terbiasa, apapun aktivitas kita itu bisa menjadi bentuk zikir tanpa kalam, tanpa subhanallah, tanpa alhamdulillah. Aktivitas kita lillahi ta'ala itu bentuk zikir dalam karir. Nah, jadi sering-seringlah berzikir mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita akan semakin kenal dengan Allah. Semakin kenal maka semakin cinta kepada Allah. Nggak apa-apa ujian itu. Allah menguji kita karena Allah melihat kita pantas. Ujian berikutnya karena Allah melihat kita makin lebih pantas lagi. Ujian yang ketiga, kan ujian konsepnya tadi karena Allah melihat kita pantas. Ujian ketiga berarti karena lebih pantas lagi, gitu aja. Husnuzan kita kepada Allah, toh ujung-ujungnya kita juga meninggal kok. Sayang-sayang dilewatin ujian. Simpel aja hidup ini. Kita mau meninggal, itu aja. Jalani tugas kita, ya udah. Jangan sampai bunuh diri ini. Nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bissawab. Barangkali cukup ya, udah. Mau lanjut lagi perjalanan. Oh iya baik. Bismillahirrahmanirrahim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rabbana, ya Tuhanku, ya Allah. Ampuni dosa-dosa kami, terimalah taubat kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Tumbuhkan keridhaan dalam hati kami dengan izin Kau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Goreskan nama-namamu dalam kalbu kami sehingga kami terus mengingat Engkau ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Jauhilah kami dari sifat lupa kepada Engkau ya Allah. Andai pun kami lupa, segera Engkau ingatkan kami ya Allah, ya Arhamar Rahimin, supaya jalan kami terus terang dengan bimbingan nama-namamu ya Allah, ya Tuhanku ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ridhoilah langkah-langkah kami, upaya kami, usaha kami, karir kami, berkahilah ya Allah, supaya semuanya berbuah ibadah, berbuah ubudiyah kepada Engkau ya Allah, berbuah ubudiyah sehingga menerangi jalan kami menuju surgamu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah, wa la hamman illa farrajtah, wa la karban illa nafastah, wa la dayna illa qadaitah, wa la maridan illa syafaitah. Ya Allah, ampunilah semua dosa kami, ampuni semua kealpaan kami. Jikalau di antara kami ada kesusahan, Engkau mudahkan ya Allah. Jika ada di antara kami yang sedang mengalami sakit, Engkau sembuhkan ya Allah. Jadikan hati kami ridha atas segala keputusan-Mu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Karena begitu indah keridhaan-Mu, hanya saja mata kami yang tertutup untuk melihat keindahan itu ya Allah, ya Arhamar Rahimin. Bukakanlah mata kami untuk melihat keindahan itu.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله من الرحمن آمين. ودعهم فيها سلام خدمة الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.